Indonesian Corruption Watch atau ICW mengkritik Dewan Pengawas KPK. Firly harusnya mundur dari pimpinan KPK, CNN Indonesia, Kamis 24 September 2020. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkritik putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai Firly semestinya dijatuhi sanksi berat agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK atas tindakannya menggunakan helikopter mewah. Tindakan Firly Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah semestinya memasuki unsur dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK, ucap Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia. Kurnia mengatakan pelanggaran kode etik ini sudah cukup membuat Firly mengundurkan diri. Pada pasal 29 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa syarat pimpinan KPK adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral tinggi, dan reputasi yang baik. Kurnia menilai Firly tak lagi memenuhi syarat tersebut karena telah terbukti melanggar kode etik KPK sebanyak 2 kali. Sebelumnya Firly dijatuhi sanksi berat saat masih menjadi Deputi Penindakan KPK. Kemudian merujuk pada TAP MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kurnia menjelaskan penyelenggara negara harus mengundurkan diri apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Adapun ICW memberi 5 catatan atas putusan Dewas tersebut. Nah, putusan Dewan Pengawas tersebut salah menurut ICW karena pertama, Dewan Pengawas menyebut Firly tidak menyadari pelanggaran yang dilakukan dinilai sangat tidak masuk akal. Sebagai Ketua KPK, Firly semestinya mematuhi peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK, tuturnya. Apalagi lanjut dia, tindakan Firly juga berlawanan dengan nilai integritas yang selama ini kerap dikampanyekan KPK tentang hidup sederhana. Kedua, lanjut Kurnia, Dewan Pengawas tidak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firly saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan pada 2018. Saat itu ICW melaporkan Firly ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Wow. Berdasarkan laporan tersebut, Firly kemudian dijatuhi sanksi pelanggaran berat pada September 2019. Sementara dalam putusan terbaru, Dewas menyebut Firly tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik. Oh my God, wow. Ketiga, Kurnia menegaskan Dewan Pengawas juga abai melihat tindakan Firly yang mengendarai helikopter mewah sebagai rangkaian atas kontroversi yang selama ini dilakukan. Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika akan menangkap pelaku, hingga pengembalian paksa Kompol Rosa Purbo Bekti ke Polri. Pemeriksaan oleh Dewas tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif, ucapnya. Keempat, putusan Dewan Pengawas terhadap Firly akan semakin membuat kondisi KPK semakin terpuruk. Sebab sanksi ringan itu akan menjadi presiden buruk bagi pegawai atau pimpinan KPK lainnya yang melakukan pelanggaran sejenis. Kurnia mengatakan tidak ada konsekuensi apapun atas penjatuhan sanksi ringan dari Dewas. Sesuai peraturan Dewan Pengawas, sanksi ringan hanya akan berdampak pada tidak dapat mengikuti promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan baik yang digelar di dalam maupun di luar negeri. Sementara pada poin terakhir, Kurnia mengkritik peran Dewan Pengawas yang lemah dalam mengawasi etika pimpinan dan pegawai KPK. Kurnia menuturkan Dewan Pengawas semestinya dapat mendalami potensi tindak pidana suap
atau gratifikasi terkait penggunaan helikopter mewah tersebut. Namun dalam putusannya Dewan Pengawas tidak menyebutkan dengan jelas apakah Firly membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi. Oh, bagaimana korupsi mau hilang di muka bumi ini? Maksudnya di Indonesia, apabila ketua KPK-nya saja seperti ini pemirsa. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia saja cuma 40. Kalau dalam pendidikan itu merah banget itu pemirsa. Wah, sudah tidak lulus pemirsa. Artinya apa? Artinya 60% pejabat ya korup. Ngeri ya. Dewan Pengawas berhenti pada pembuktian bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana, ujarnya. Dewan Pengawas KPK sebelumnya menyatakan Firly terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Firly dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yang berlaku selama 6 bulan. Atas putusan tersebut, Firly pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan mengaku tidak akan mengulang perbuatan serupa. Keberadaan Firly yang naik helikopter itu sebelumnya diungkap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Firly disebut naik helikopter dari Palembang ke Batu Raja untuk kepentingan pribadi keluarganya. Enak banget ya pemirsa. Bagaimana mau korupsi bisa berhenti di Indonesia kalau ketua KPK-nya aja nggak bisa membedakan mana yang gratifikasi, mana bukan pemirsa. Mantaplah Indonesian Corruption Watch. Pantau terus ini kasus pemirsa. Apalagi waktu saat jadi jabatannya dahulu kan sudah disanksi berat, kenapa tidak dipakai itu pemirsa? Ngeri ya pemirsa. Dan cumanya disanksi cuma 6 bulan aja pemirsa, itu pun ringan banget pemirsa. Jadi pemirsa 5 catatan dari Indonesian Corruption Watch terhadap putusan Dewan Pengawas. Yang pertama itu adalah ICW menganggap Dewan Pengawas tidak masuk akal jika tidak mengetahui bahwasanya Firly itu menumpang helikopter mewah pemirsa. Saya ulangi ya, catatan pertamanya itu adalah putusan etika Dewan Pengawas dinilai tidak masuk akal karena sikap Firly yang menumpang helikopter mewah itu tidak menggambarkan seorang pemimpin dari lembaga pemberantasan korupsi. Sebagai ketua KPK, semestinya yang bersangkutan memahami dan mengimplementasikan peraturan Dewan Pengawas tentang kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, bagaimana dengan integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK kalau begitu pemirsa? Nah, itu menurut ICW. Yang kedua adalah Firly tidak pernah dihukum karena pelanggaran etik. Masa sih Kurnia kemudian mengungkap kasus penyelenggaraan etik Firly pada 2018. Padahal 2 tahun yang lalu loh. Ada kasus pelanggaran etika juga pemirsa terkait penemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Begitu ya pemirsa. Ada dan sudah dijatuhi vonis pada September tahun 2019. Di mana KPK saat itu mengumumkan bahwa Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu jatuhkan sanksi pelanggaran berat. Jadi catatan kedua dari ICW ini, masa sih Dewan Pengawas tidak tahu bahwasanya Firly pernah dihukum sebelumnya berkaitan dengan pelanggaran etika lagi pemirsa. Nonsen menurut ICW. Yang ketiga adalah Dewan Pengawas abai dalam melihat bahwa tindakan Firly saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan. Kontroversi yang pertama dilakukan Firly adalah tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ia ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian paksa Kompol Rosa Purbobekti. Ngeri pemirsa, ngeri.
Menurut Kurnia, putusan etika Firly ini membuat reputasi KPK terus merosot. Apalagi dengan sanksi ringan yang ditetapkan Dewas. Terakhir dia menilai Dewan Pengawas lemah dalam mengawasi pimpinan KPK. Dia juga mempertanyakan penyelidikan Dewas dalam kasus helikopter Firly ini. ICW menilai seharusnya Dewan Pengawas lebih mendalami lagi pelanggaran yang dibuat Firly, apakah berkaitan dengan dugaan suap atau tidak. Masa sih nggak didalami gitu ya, apakah ini dugaan suap, dan tidak diterangkan apakah dia membayar helikopter itu ataukah gratifikasi dari orang lain untuk memakai helikopter tersebut, pemirsa. Itu yang harus diperjelas, pemirsa. Itu tidak ada dilaporkannya, pemirsa. Nah, di sini menurut ICW, Dewan Pengawas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firly sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewan Pengawas berhenti pada pembuktian bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana. Jadi sebagai ketua KPK itu kita harus hidup sederhana, kasih contoh kepada orang lain, ke masyarakat kita. Karena 60% pejabat itu korupsi menurut indeks persepsi Indonesia, pemirsa, di dunia, pemirsa ya. Skornya cuma 40, artinya 60% korup, pemirsa. Ngeri ya, pemirsa. Itu data tahun ini, 2020. Seharusnya menurut ICW, Firly itu harus sudah mundur, pemirsa. Mundur. Karena ada dalam pasal 29 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 bahwasanya syarat ketua KPK adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Nah, menurut ICW tentu saja Firly Bahuri tidak lagi memenuhi poin tersebut sebab telah 2 kali terbukti melanggar kode etik KPK. Wow. Begitulah Indonesia, pemirsa, harap maklum lah ya. Nama juga indeks persepsi korupsinya cuma nilainya 40, wajar banget lah 60% korupsi. Karena korupsi adalah budaya kita, mari kita lestarikan korupsi di Indonesia. Oke pemirsa, itu saja berita hari ini dari Detik News dan CNN Indonesia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari berita-berita ini supaya Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, sayonara.